Bianti, selamat siang. Selamat siang Pak Geri. Ya, saat ini kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan modul 3.1.A.4.1 eksplorasi konsep terkait dengan pengambilan keputusan. Dari konsep ini ada sebuah studi kasus yang akan menjadi rujukan untuk kita menelaah bersama. Dalam hal ini, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 yang sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, sambil menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas itu mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki kewenangan atas kelas yang dipimpinnya, dalam hal ini wali kelas? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Iya. Ya, jadi saya adalah rekan dari Ibu Tati ya Pak, sesuai dengan cerita tadi. Iya. Kalau saya dari rekan Ibu Tati, dengan karakteristik Ibu Tati yang disiplinnya, kemudian dihargai oleh orang tua dan juga guru-guru lain, dalam hal ini kepala sekolah, dan juga terkenal dengan disiplin di kelas sehingga membuat prestasi anak-anak itu jadi meningkat. Itu tidak salah bagi seorang guru, pasti yang diharapkan demikian, kerja keras untuk menghasilkan siswa yang berprestasi itu baik. Cuma kalau berkaitan dengan siswa yang tadinya ada di depan kelas sambil berlutut, di luar kelas sambil berlutut di tengah panas terik, saya tidak setuju Pak. Soalnya itu sudah mengarah kepada kekerasan fisik menurut saya. Jadi kalau menurut saya, sekalipun Ibu Tati penuh dengan kedisiplinan, dengan karakternya yang begitu kuat membentuk anak-anak menjadi berhasil, tapi jangan juga lah Pak dengan cara melakukan tindakan fisik seperti itu. Kita melihat bahwa tindakan fisik untuk zaman sekarang ini sudah tidak ada masanya lagi. Sebaiknya tidak relevan, diganti saja dengan tindakan lain yang memangnya membuat anak-anak itu semakin berdisiplin tinggi. Apalah artinya kita menerapkan disiplin tinggi dan mengejar hasil, tapi karakter anak-anak juga tidak baik. Dalam hal ini kalau saya sebagai rekan guru, pasti saya akan mendekati anak tersebut dan saya bertanya, sebenarnya kesalahan apa yang kamu buat sehingga kamu mendapat sanksi fisik seperti ini? Dan apabila dia menyampaikannya, mungkin kalau tadi di cerita ini wali kelas tidak punya intervensi, tapi sebagai rekan guru nanti saya cari waktu bersama untuk saya mendiskusikan hal ini dengan Ibu Tati. Misalnya saya akan bertanya kenapa sampai anak-anak itu dikasih hukuman fisik, apakah ini bisa punya alternatif lain atau tidak. Misalnya kalau tidak disiplin berarti ibu bisa kasih sanksi yang lain, tapi jangan sanksi fisik. Memang pembelajaran kita semua bermuara kepada siswa, jadi berpihak kepada siswa, tapi jangan juga dengan cara tindakan fisik seperti itu Pak.
Itu mungkin menurut saya Pak Geri. Oke, Ibu Yanti, terima kasih atas jawabannya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan ini akan menjadi rujukan bagi kita semua untuk kita lebih kedepankan lagi terkait dengan berpihak kepada siswa yang diprakarsai oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak Geri. Ya, terima kasih.